Ya ada tetap cuma dan nggak jelas gerakannya yang bareng-bareng seperti apa. Ini beda kalau kita lihat dulu waktu Undang-Undang Ciptaker itu ya, itu kan jelas satu bahasa tidak mencerminkan keutuhan mahasiswa. Ini contoh bahwa demo ini betul-betul bukan gerakan mahasiswa yang benar lah. Ya banyak juga yang ikut-ikutan. Ada rencana untuk membuat skema seperti tragedi 98 begitu Bang. Lagi-lagi mahasiswa beraksi. Katanya sih untuk menyampaikan aspirasi. Ramai-ramai turun ke jalan puasa-puasa begini, apakah benar untuk menyampaikan aspirasi atau ada dalang di balik semua ini? Inilah editorial Kilat TV selengkapnya. Kembali lagi di editorial Kilat TV. Siang ini kita coba berdiskusi bersama Pak Imam Ansori Soleh, pemimpin redaksi kilat.com, tentang aksi demo 11 April 2022. Kabarnya demo ini diikuti oleh BEM seluruh Indonesia, terutama BEM dari beberapa kampus di Jabodetabek, ada juga dari kampus Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta. Tapi setelah kita amati, aksi demo ini tidak terlalu besar seperti apa yang digembar-gemborkan di sosial media. Kita coba berdiskusi mengulas apakah demo ini memang murni untuk memberikan efek kejut terhadap pemerintah atau mengingatkan pemerintah tentang adanya rencana penundaan pemilu ataupun perpanjangan jabatan presiden. Selamat siang Bang Imam. Selamat siang. Ini demonya memang agak sedikit menakut-nakutkan, tapi ternyata faktanya tidak terlalu sebesar apa yang digambarkan begitu. Betul. Kalau Bang Imam melihat sendiri seperti apa ini demo? Ya, saya kira masyarakat juga menghindari jalan-jalan yang arah ke DPR. Itu bayangannya demo itu besar dan akan mengganggu lalu lintas, banyak rombongan-rombongan dari berbagai daerah dan sebagainya. Tapi faktanya tadi saya sempat mampir ke DPR ya, di situ juga sepi-sepi aja. Ya artinya ada tetap cuma dan nggak jelas gerakannya yang bareng-bareng seperti apa. Sampai artinya konsolidasinya belum selesai sampai kita rekaman ini. Jadi kalau lihat jam sekian kayaknya belum ada gerakan yang betul-betul menampakkan sosok demonya ya. Demo ini belum dikatakan tidak berhasil, tidak sukses gitu ya. Artinya koordinasi ataupun konsolidasi antar massa ini kan datanya ada 18 kampus ini Bang. Ini kalau di data rata-rata misalkan satu kampus ada 100 orang, ini udah 1.800 katakanlah begitu. Tapi dengan melihat fakta kuantitas di lapangan, kayaknya nggak nyampe juga ribuan begitu. Oke, kalau Abang lihat sendiri, apakah memang ini demo sifatnya liar ataupun tanpa kendali satu komando atau seperti apa mungkin? Ya, yang namanya BEM ya, BEM kan saya nggak tahu persis ya, kayak apa strukturnya. Tapi saya lihat juga kayak kemarin BEM UI sudah mendahului misalnya. Artinya BEM SI seluruh Indonesia kita nilai tidak mencerminkan keutuhan mahasiswa. Ini yang pertama. Yang kedua juga yang menjadi faktor sepinya demo artinya yang hari ini adalah karena tidak jelasnya ini ya, tuntutan yang jelas, yang apalagi bergeser juga dari tuntutan semula yang arahnya ke presiden, kemudian pindah ke DPR, ke soal harga, kemudian lokasinya juga demikian, dari istana itu kemudian pindah ke bergeser ke Senayan begitu ya. Kemudian berikutnya juga bagaimana kita acungi jempol ya sikap pemerintah dan aparatnya yang merespon demo ini dengan baik ya, dan bagaimana mulai dari Menko Polkam, Panglima TNI sudah menyerukan agar aparat keamanan tidak bersifat represif. Itu juga justru itu yang kemudian membuat mahasiswa ini seolah-olah
ini kayak dalam falsafah Jawa ya. Kalau sudah dipangku begitu dia sudah nggak bisa apa-apa gitu ya. Serba pakai ya Bang ya. Iya, betul. Nah, ini yang menarik adalah tuntutan adanya penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden yang kemudian menjadi tuntutan utama sebelumnya. Tapi kan ini statement ini mentah, tuntutan ini mentah ya, seiring dengan statement ataupun pernyataan dari Pak Jokowi bahwa tidak ada itu rencana perpanjangan jabatan ataupun penundaan pemilu begitu. Nah, apakah memang ini sudah ibarat perang? Ini musuh sudah memberikan sinyal untuk berdamai atau seperti apa mungkin Bang kalau lihatnya? Ya, artinya ini kecerdikan Pak Jokowi ya, bagaimana sudah mengetahui kira-kira mahasiswa akan bergerak seperti itu. Dan sebetulnya Pak Jokowi bukan hal baru sebenarnya ya. Ini kan untuk penekanan aja. Sebelumnya kan sudah menyampaikan bahwa tidak ada penundaan dan sebagainya, dan ada pernyataan untuk menyentil para menterinya yang bicara soal penundaan, kemudian juga ketaatan terhadap konstitusi. Sekarang itu ya gaya-gaya Pak Jokowi itu mestinya bisa dibaca oleh mahasiswa. Kemudian kemarin istilahnya lebih jelas lagi, dipertegas bahwa tidak ada penundaan itu, diikuti dengan rencana pelantikan KPU, anggota KPU, kemudian rencana jadwal sudah jelas sekali, sehingga ya istilahnya mau menembak kemudian nggak jadi karena yang sasarannya sudah hilang gitu loh. Musuhnya kemudian memberikan sinyal bahwa udah selesai apa yang dipersoalkan gitu. Betul. Nah, tapi persoalan lain juga muncul nih Bang. Ada beberapa tuntutan, ini tagarnya agak serem-serem nih. Lengserkan Presiden Jokowi, kemudian ada turunkan Presiden. Nah, ini agak tagarnya udah politis banget ya. Kalau itu tagar ya mungkin ada juga mahasiswa, tapi ini bukan dari mahasiswa sesungguhnya ya. Jadi ini tagar-tagar titipan ya, orang yang ingin istilahnya ya, memperkeruh suasana, kemudian membakar-bakar mahasiswa dengan tagar yang menarik. Karena demo kalau nggak ada tuntutan yang kuat itu kan nggak ada daya tariknya. Jadi di situ tadi seperti itu, tapi akhirnya nggak ketahuan, jadi arahnya nggak jelas. Ini beda kalau kita lihat dulu waktu Undang-Undang Ciptaker itu itu kan jelas satu bahasa, dan masalahnya 1, 2, 3 yang nggak banyak-banyak lah. Ini kan nggak fokus, banyak sekali inginnya ini, tapi bahkan saya lihat nih ada 16 tuntutan gitu. Iya, 16 tuntutan ya. Ini 16 tuntutan, 4 untuk DPR, kemudian sisanya untuk pemerintah ini. Yang sebelumnya kita nggak pernah dengar soal dengan DPR ya. Ini karena arahnya ke DPR, kemudian bikin tuntutan baru ke DPR ini. Jadi saya melihat ya inilah mereka bagus konsolidasinya, perencanaan untuk demo kali ini ya. Nah, ini kelemahannya di mahasiswa seperti itu kan, karena ya banyak juga yang ikut-ikutan. Tadi saya kebetulan mampir di di belakang gedung DPR, ada banyak mahasiswa yang kok nggak menyatu ke kelompok yang lain. Kemudian saya tanya, ini apa sih tujuannya demo ini? Ya ikutin aja Bang. Jadi saya diajak, ya, ada yang ngasih angkutan, ya kita ikut aja. Jadi ini tidak terkonsolidasi walaupun itu tidak mewakili semuanya, tapi ini contoh bahwa demo ini betul-betul bukan gerakan mahasiswa yang benar lah, hanya 1, 2 kemudian ikut-ikutan ya, kayak inilah dalam bahasanya udah ngebet demo ya. Apa yang lama nggak ada demo, ya demo lah, isunya itu soal lain gitu. Nah, kemudian juga kemarin kan pertemuan ya, ada pertemuan antara perwakilan BEM Nusantara, ini bukan BEM SI tapi BEM Nusantara dengan Pak Wiranto begitu. Nah, ini apakah memang digembosi sebelumnya atau memang seperti apa mungkin Bang kalau lihat dari dugaan-dugaan begitu? Ya, bagian dari ini ya, mengurangi arus untuk menyampaikan tuntutan-tuntutan yang kemudian diperjelas. Kalau Anda menuntut ini sudah seperti ini. Ini ya kira walaupun kelihatannya kecil tapi pengaruhnya besar juga. Akhirnya mereka juga memahami, oh ternyata ya kita tidak perlu bersikeras untuk menyampaikan tuntutan karena ternyata kenyataannya memang tuntutannya udah dipenuhi begitu ya. Nah, yang menarik juga kan ada mungkin sebagian mahasiswa ataupun dari masa pendemo itu menyangsikan ini, jadi ragu terhadap pernyataan presiden. Nah, ini kan memang kenyataan di lapangan bahwa banyak mahasiswa yang masih menginginkan
masih meragukan ya pernyataan Presiden bahwa pemilu ini ada rencana memang untuk ditunda ataupun ada rencana perpanjangan dari jabatan presiden begitu. Nah, Bang lihat nih apakah keraguan ini muncul karena sifat partisan mahasiswa atau memang ada provokasi ataupun provokator di belakangnya begitu? Saya kira kayak itu karena ini ya, ada orang-orang di belakang yang kalau tidak ada istilahnya persoalan yang harus disampaikan ya akan hilang semuanya. Saya dibikin itu tetap kembali ke awalnya, memang ingin dalam tanda kutip meminta pertanggungjawaban Jokowi ya. Tapi ketika pertanggungjawaban itu sudah dikeluarkan duluan, jadi tetap juga ingin juga dikulik lagi agar ini tema demonstrasinya nggak melenceng, jadi tetap ke sana. Jadi lebih banyak karena dorongan atau ini ya, dari luar yang kemudian bagi mahasiswa ya ini menemukan apa yang harus disampaikan daripada dia kemudian nggak jelas. Ini kalau saya menganggap ini titik balik dari gerakan mahasiswa yang kemudian ini akan kedepannya jadi akan suram karena tidak terarah gerakannya begitu ya. Nah, ini juga ada yang mengaitkan bahwa ada rencana untuk membuat skema seperti tragedi 98 begitu, Bang. Ini juga agak serem juga, artinya menakut-nakutkan publik ya. Ini apalagi bulan puasa Ramadan ya. Agaknya memang menciptakan sebuah kerusuhan di bulan-bulan suci ini agak sedikit tidak masuk akal begitu. Kalau Abang melihat sendiri, demo apakah masih relevan di bulan-bulan seperti ini? Ya, saya kira itu juga satu hal yang membuat demo kali ini tidak sukses juga. Pas bulan puasa seperti ini ya, mayoritas mahasiswa kan Muslim ya. Jadi pasti ada dalam hati kecilnya sebagai seorang Muslim untuk tidak berbuat yang menyusahkan orang lain. Jadi mereka berangkat dengan ragu, dengan khawatir ini juga kepada dirinya sendiri. Secara agama pun menyusahkan orang lain kan berdosa juga. Jadi mereka berpikir seperti itu juga. Jadi ada keraguan karena ini bulan suci Ramadan yang mesti harus dijaga ketentramannya, kedamaiannya. Kenapa saya harus rame-rame ikut seperti ini ya? Itu mungkin juga akan mengendorkan niat mereka, di samping juga karena nggak jelas ini ya tuntutan yang disampaikan. Jadi banyak hal yang saling berkait yang kemudian memperlemah demo hari ini. Situasi yang tidak memungkinkan dan kondisi yang memang tidak memungkinkan. Nah, ini mungkin sebagai kesimpulan, Bang. Apakah demo mahasiswa ini ke depannya memang harus terkonsolidasi ataupun tuntutannya harus seperti apa mungkin, Bang? Dengan mengingat keadaan hari ini yang kayaknya mengecewakan ya begitu, lihat masanya gitu. Makanya saya katakan tadi bahwa demo kali ini jadi semacam ini ya, iklan yang buruk terhadap gerakan mahasiswa. Ke depan orang akan ragu juga para mahasiswa diajak untuk berdemo, pasti akan menimbang-nimbang dulu, jangan-jangan kayak yang kemarin dan sebagainya. Tapi yang jelas bahwa demo itu kan harus awalnya juga ada situasi yang genting di masyarakat ya. Kalau tidak ada apa-apa yang genting kemudian berdemonstrasi pasti tidak akan sampai tujuannya. Jadi kita mulai dari itu dulu, jadi tidak kemudian tiba-tiba yang penting demo itu. Jadi ini yang kemudian demo menjadi lemah dan juga tidak punya arti apa-apa. Ya, mungkin itu. Terima kasih, Bang. Mungkin sebagai kesimpulan ya bahwa aksi 11 April 2022 ini memang tergolong gagal mengiklankan mahasiswa sebagai pilar demokrasi, bahwa gerakan yang dihimpun ataupun yang dilakukan oleh mahasiswa hari ini belum terkonsolidasi secara rapi. Buktinya massa yang berkumpul di DPR ini juga terkesan sesat ya. Awalnya dihimpun untuk ke istana, kemudian bergeser ke Senayan, kemudian akhirnya hari ini juga gerakannya tidak terkonsolidasi satu titik ataupun satu komando. Nah, kita tunggu nih apakah ada gerakan lanjutannya dari 11 April ini, apakah berhenti sampai sekian dengan seiring pernyataan Pak Presiden bahwa tidak ada yang namanya perpanjangan jabatan presiden ataupun wacana penundaan pemilu. Oke, terima kasih. Kita akan bahas lagi di episode mendatang. Terima kasih. Selamat siang.